peringatan keras untuk Brunei Darussalam. Sandy Walsh sampai begini. Tak mau dikatain lokal pride, timnas Indonesia U17 tambah lagi pemain keturunan. Namun sebelum kita bahas videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar timnas Indonesia setiap harinya. Jika sudah subscribe, simak video selengkapnya sebagai berikut. Debut Hoki Caraka di timnas Indonesia disorot legenda Chelsea. Direktur Teknik Garuda Select Dennis West memberikan komentarnya untuk debut Hoki Caraka di timnas Indonesia. Hoki mencatatkan caps perdananya di skuad Garuda saat pertandingan melawan Brunei Darussalam. Bermain di leg pertama putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dia tampil sebagai starter dan diberikan waktu 58 menit beraksi di lapangan. Dia jadi salah satu pemain yang benar-benar mendapatkan didikan langsung Sintayong saat masih di timnas U19 Indonesia. Sebelum langkahnya mencapai skuad Garuda, Hoki sempat menjalani program Garuda Select tepatnya pada 2020 hingga 2022. Mendengar kabar debut Hoki Caraka, Dennis West awalnya cukup kaget. Dia sebenarnya memantau kabar mantan anak asuhnya lewat media sosial. Menurutnya saat Hoki yang bermain di timnas senior jadi momen spesial. Saya selalu memperhatikan apa yang terjadi di level internasional karena banyak pemain Garuda Select yang dipilih untuk timnas Indonesia di berbagai kelompok umur. Namun melihat kabar di media sosial kalau Hoki menjalani debut di timnas senior rasanya spesial. Ia telah melangkah ke langkah besar dalam waktu yang sangat singkat berkat kerja kerasnya. Ia selalu mendengarkan apa yang kami berikan dan menunjukkan hasilnya di lapangan, kata Dennis West. Mantan pemain Chelsea ini cukup mengingat memori tentang pemain muda asal PSS Sleman tersebut. Dia menjelaskan bahwa Hoki awalnya datang sebagai bek tengah dan posisi tersebut tidak cocok. Mereka akhirnya memutuskan Hoki untuk bermain di posisi penyerangan dan akhirnya bakat pemain tersebut terlihat. Saya menyadari itu bukan posisinya, saya ubah posisi sebagai penyerang tengah. Hanya butuh 20 menit, ia mencetak 3 gol. Kemampuan alaminya terlihat, saya yakin anak ini punya kemampuan dan suatu hari nanti akan bermain untuk timnas. Saya selalu bilang kepadanya jika dia cukup bagus, usia tidak akan menjadi masalah, ujar Dennis West. Dennis West juga mengapresiasi sikap pelatih Sintayong yang memberikan kesempatan untuk Hoki Caraka. Menurutnya pemain berusia 19 tahun tersebut memiliki fisik dan mental yang mumpuni. Hal tersebut membuat dia akhirnya bisa bersaing dengan pemain yang lebih senior dan berpengalaman. Timnas Indonesia U17 tumbang, Arkan Kakak langsung ungkap hal ini. Striker Timnas Indonesia U17 Arkan Kakak mengungkapkan bahwa para pemain harus berlatih dan bekerja keras lagi usai dikalahkan Mainz U19. Timnas Indonesia U17 kembali melakoni laga uji coba. Kali ini lawannya adalah Mainz U19. Menghadapi lawan dengan level lebih tinggi serta berpostur besar, anak asuh Bima Sakti harus tertinggal 2 gol di babak pertama melalui tendangan bebas pada menit ke-27 dan sundulan usai memanfaatkan tendangan penjuru pada menit ke-36. Usai kemasukan 2 gol, Iqbal Dwi Jangge dan kolega mulai menaikkan intensitas serangan, namun masih dapat digagalkan oleh pertahanan lawan. Di babak pertama, Garuda Asia tertinggal 2 gol. Pada babak kedua, Timnas Indonesia U17 harus kembali kemasukan gol pada menit ke-47 melalui tendangan akurat dari lawan. Laga pun berakhir dengan skor 0-3 untuk kemenangan Mainz U19. Striker Timnas Indonesia U17 Arkan Kakak mengungkapkan usai laga bahwa para pemain sudah menerapkan strategi yang diberikan oleh pelatih sebelum pertandingan. Namun memang hasil yang didapatkan dalam pertandingan ini tidak sesuai yang diharapkan. Alhamdulillah kita sudah menerapkan strategi dengan baik, namun hasil yang didapatkan kurang maksimal. Kita harus evaluasi dan lebih baik lagi karena memang lawan di atas kita, namun itu bukan jadi alasan bagi kita. Kita harus berlatih dan bekerja keras lebih baik lagi, ungkap Arkan Kakak. Tak mau dikatain lokal pride, Timnas Indonesia U17 tambah lagi pemain keturunan. Timnas Indonesia U17 mendapatkan tenaga pemain diaspora baru jelang Piala Dunia U17. Hal ini diungkapkan oleh salah satu exco PSSI Arya Sinulinga lewat unggahan akun Instagram pribadinya @aryamsinulinga. Pemain tersebut adalah Chow. Namun Chow harus mengikuti seleksi sebelum bisa menembus skuad Timnas Indonesia U17.
Chow Yun Damanik merupakan pemain muda keturunan yang berkiprah di Swiss. Ia lahir di negara tersebut, tepatnya di Lausanne pada 24 Agustus 2007. Darah keturunan Indonesia yang ada di tubuhnya mengalir dari sang ibu. Dilaporkan oleh salah satu akun Instagram @footballindonesia, sang ibu berasal dari Medan, Sumatera Utara. Chow Yun Damanik sendiri merupakan pemain yang berposisi sebagai gelandang. Ia biasa ditempatkan sebagai gelandang bertahan atau gelandang tengah. Tentu posturnya yang mencapai 177 cm dapat menunjang performanya sebagai pengatur serangan. Selain itu, ia juga sama baiknya dalam bertahan dan menyerang. Adapun Piala Dunia U17 2023 hanya tinggal kurang dari sebulan lagi. Laga pembuka bakal digelar pada 10 November 2023 mendatang. Timnas Indonesia U17 satu grup dengan Ekuador, Panama, dan Maroko. Tak semahal SUGBK, lihat harga tiket Brunei Darussalam versus Indonesia di leg kedua. Timnas Brunei Darussalam akan menjamu Timnas Indonesia pada leg kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Nasional Hassanal Bolkiah pada Selasa 17 Oktober 2023 mendatang. Untuk pertandingan ini, Federasi Sepak Bola Brunei Darussalam atau FABD telah membuka penjualan tiket untuk calon penontonnya. Penjualan dilakukan secara luring alias offline di Stadion Nasional Hassanal Bolkiah. Calon penonton tak perlu merogoh kocek dalam-dalam untuk menyaksikan pertandingan ini. FADB hanya membagi penjualan tiket menjadi dua kategori, yakni conferred atau terlindungi dan unconferred atau terbuka. Dari kategori conferred, penonton hanya perlu merogoh kocek $15 Brunei Darussalam atau setara dengan 170.000. Sementara itu kategori unconferred harga yang dijual lebih murah lagi, yakni $10 Brunei Darussalam atau setara dengan 114.000. Harga ini jauh lebih murah ketimbang harga tiket yang dijual oleh PSSI pada laga leg pertama lalu. Dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis kemarin, harga tiket termurah bahkan ada pada angka 125.000. Harga itu lebih mahal dari harga tiket tribun terbuka yang dijual oleh FA Brunei Darussalam. PSSI saat itu hanya menjual 30.000 tiket, sementara sekitar 23.000 orang memadati SUGBK dalam laga yang dimenangkan Timnas Indonesia itu. Di sisi lain, Timnas Indonesia saat ini sudah berada di Brunei Darussalam untuk melakukan persiapan. Hanya saja Timnas Indonesia dipastikan tidak akan diperkuat Marcelino Ferdinand untuk laga ini. Pasalnya pemain KMS KDZ itu masih mengalami cedera. Sintayong hadapi pilihan yang sulit saat duel Indonesia versus Brunei Darussalam. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong harus putar otak jelang pertandingan melawan Brunei Darussalam. Pada laga ini mereka mengincar kemenangan untuk memastikan satu tempat di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun sebelum duel tersebut akan ada sedikit masalah dalam penentuan skuad yang akan bertanding. Masalah datang dari posisi bek kiri Timnas Indonesia. Seperti diketahui pada leg pertama, Sintayong memutuskan untuk menurunkan Pratama Arhan dari menit pertama. Dia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 dan digantikan oleh Shane Patinama. Penampilan Pratama Arhan pada laga tersebut cukup menjadi sorotan dan dinilai kurang maksimal. Apalagi dia mendapatkan menit bermain yang minim bersama Tokyo Verdy. Di tengah posisi Arhan yang terancam, Shane Patinama justru bermain lebih solid di laga tersebut. Hal ini bukan tanpa alasan, dia merupakan pemain reguler di klub asal Norwegia Viking FK. Sintayong juga memiliki alasan tersendiri tidak memasang pemain berusia 25 tahun tersebut. Menurutnya, Shane Patinama masih dalam kondisi yang kurang bugar setelah penerbangan dari Norwegia ke Jakarta. Namun jelang duel di leg kedua, pemain kelahiran Belanda ini menegaskan bahwa dia sudah dalam kondisi fisik yang prima dan siap untuk bertarung. Menariknya, nama terakhir akan jadi sosok yang meramaikan persaingan di posisi bek kiri. Edo Febriansah yang dilaporkan cedera saat ini sudah mulai pulih dan siap bertanding. Kondisi ini membuat Sintayong harus mengambil keputusan tepat untuk pemain yang berada di lapangan nanti. Diprediksi Shane Patinama akan jadi pilihan karena Arhan sudah sempat mendapatkan menit bermain yang cukup. Peringatan untuk Brunei Darussalam, Sandy Walsh sampai begini. Sandy Walsh tidak mengendorkan semangat jelang leg kedua Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia punya modal bagus menatap leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026.
anak asuh Sintayong sudah menang dengan skor 6-0. Meski sudah unggul besar, penggawa skuad Garuda tidak menganggap remeh tim Tebuan. Nyatanya timnas Indonesia masih intens berlatih jelang pertandingan. Belum lama ini, Mark Klok membagikan via Instagram storiesnya saat pemain sedang melakukan game. Terlihat ada sosok Sen Patinama, Elkan Bagot, Sandi Wos, Arkan Fikri, serta Egy Maulana Fikri. Postingan tersebut diunggah ulang oleh Sandi Wos. Ia pun menyematkan kata-kata kasih keras yang menandakan dirinya serius berlatih. Adapun Sandi Wos sendiri tampil baik selama 90 menit di laga pertama melawan Brunei Darussalam. Pemain berusia 28 tahun ini diplot sebagai gelandang. Walau bermain di luar posisinya, Sandi Wos tetap tampil solid. Bahkan ia menjadi aktor ketika skuad Garuda mendapatkan hadiah penalti. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.